Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Milawati, mahasiswi D3 Kebidanan Poltekkes Kalimantan Timur, ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu N di Klinik Mitra Gustiana Samarinda tahun 2021. Asuhan kebidanan komprehensif terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, yang dibagi menjadi 2, ada tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat yang terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, lalu ada ruang lingkup dan sistematika penulisan. Latar belakang, AKI di dunia menurut WHO pada tahun 2018, yaitu terdapat 216 per 100.000 kelahiran hidup. Di Asia Tenggara terdapat 164 per 100.000 kelahiran hidup. Di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4.221 per 4.778.621 jumlah kelahiran hidup. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri pada tahun 2020 terdapat 79 kasus dari 74.937 jumlah lahir hidup. Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2020, penyebab AKI yang paling banyak ditemukan karena pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan lainnya. Jumlah AKI di Kota Samarinda terdapat 33 kasus dan tidak didapatkan kasus AKI baik di Puskesmas Air Putih maupun di Klinik Mitra Gustiana. Angka kematian bayi di Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencapai 688 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Samarinda ada sebanyak 61 kasus. Di Puskesmas Air Putih terdapat 3 kasus dan di Klinik Mitra Gustiana tidak ditemukan adanya kasus AKB. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu N di Klinik Mitra Gustiana pada tahun 2021. Lalu ada tujuan, melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu N selama masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan rencana pelayanan kontrasepsi dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney. Kemudian ada manfaat teoritis, menambah ilmu, wawasan, pengalaman, dan untuk penerapan dalam melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan pelayanan kontrasepsi, serta sebagai referensi dalam asuhan kebidanan selanjutnya. Manfaat praktis, manfaat yang ditunjukkan bagi penulis, klien, lahan praktik, dan institusi kebidanan. Kemudian ada ruang lingkup, meliputi kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Yang terakhir ada sistematika penulisan, merupakan garis besar isi proposal meliputi bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Kedua terdiri dari konsep dasar teori, konsep dasar manajemen asuhan kebidanan. Konsep dasar teori kehamilan. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu sampai 42 minggu. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati yang ditandai dengan perubahan progresif pada serviks dan diakhiri dengan pelepasan plasenta. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 sampai 40 minggu dengan berat lahir antara 2.500 sampai 4.000 gram, dengan kulit kemerahan, segera menangis, memiliki tonus otot yang baik tanpa ada kelainan atau cacat bawaan. Kemudian ada masa nifas. Periode pasca-partum adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan pasca-partum berlangsung sekitar 6 minggu. Kemudian neonatus. Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 baru lahir sampai dengan usia 1 bulan atau 28 hari sesudah lahir. Kontrasepsi. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8 tentang perkembangan dan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak anak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi,
untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Konsep dasar manajemen asuhan kebidanan dilakukan dengan 7 langkah Varney. Yang pertama, ada pengkajian, meliputi data subjektif dan data objektif. Langkah kedua, interpretasi data dasar. Langkah ketiga, identifikasi diagnosa dan masalah potensial. Langkah keempat, identifikasi kebutuhan segera. Langkah kelima, intervensi. Langkah keenam, implementasi. Langkah ketujuh, evaluasi. Bab 3, metode laporan kasus, terdiri dari jenis karangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan data dan analisa data, instrumen, kerangka kerja, etika, dan keterbatasan. Jenis karangan ilmiah. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, jenis karangan ilmiah yang digunakan adalah observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus asuhan kebidanan secara komprehensif, menggunakan manajemen kebidanan Varney dan catatan perkembangan menggunakan SWOT. Lalu ada lokasi dan waktu. Lokasinya di Klinik Mitra Gustiana, Jalan Pangeran Antasari, Gang 4, waktu bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2021. Subjek kasusnya Ibu N trimester 3, berusia 31 tahun, G2 P1A0 dengan usia kehamilan 36 minggu 4 hari. Instrumen yang digunakan dalam studi kasus adalah pedoman observasi berupa lembar observasi dan partograf serta menggunakan format pengkajian dengan wawancara dan peralatan pemeriksaan fisik. Lalu ada kerangka kerja. Kerangka kerja terdiri dari studi pendahuluan, subjek penelitian, informed consent, studi kasus asuhan kebidanan komprehensif yang terdiri dari asuhan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan KB. Kemudian ada pengumpulan data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik, sedangkan data sekunder terdiri dari buku KIA dan partograf. Lalu kita melakukan dokumentasi SWOT, analisis kesenjangan antara teori dan praktik, lalu alternatif pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data biasa didapatkan dari data primer dan data sekunder. Lalu ada analisis data, menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney dan dokumentasi SWOT. Keterbatasan. Keterbatasan merupakan hal yang didapatkan yang dialami penulis selama penyusunan. Lalu yang terakhir ada etika. Yang pertama, hak untuk self-determination. 2. Hak terhadap privasi dan martabat. 3. Hak terhadap anonymity dan kerahasiaan. 4. Hak untuk mendapatkan penanganan yang adil. 5. Hak perlindungan terhadap ketidaknyamanan atau kerugian. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.